Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan ya, kita masih bisa mengadakan ibadah online pada Sabtu hari ini. Puji Tuhan juga teman-teman di rumah masih mau buat selalu mengikuti ibadah online kami ya, Mbak ya. Benar. Dan sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan, untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan yang melimpah buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai setiap ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan yang memampukan setiap kami Tuhan. Tuhan yang membukakan hati kami pribadi lepas pribadinya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memperlancarkan saja Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan. Setiap teman-teman di rumah Tuhan yang sedang melakukan ibadah online Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus selalu ya, amin. Amin. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian, segala puji syukur. Teman-teman di rumah bisa sambil tepuk tangan puji Tuhan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita pujikan dari awal lagi. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Bagaimana bagi Tuhan? Puji Tuhan. Mbak, aku mau tanya deh, ini kok Kenapa? kita ibadahnya beda dari minggu-minggu lalu ya? Kok rapi banget gini, ada meja, kursi, dan ada narasumbernya juga nih. Nah, benar banget, Dek. Nah, ibadah remaja hari ini spesial, Wah, teman-teman. spesialnya apa tuh Mbak? Nah, seperti yang teman-teman sudah ikuti dari awal tadi, kok ada dua narasumber kita nih di Iya, tengah. benar. Kok spesial banget ya, ada dua narasumber spesial banget. sekaligus di hari ini gitu. Emang ada apa tuh Mbak sebenarnya? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Dek, sharing-sharing. Oh, bercerita. sharing-sharing, asik dong. Asik, makanya teman-teman harus mengikuti sampai akhir ya nanti Iya, benar. pada hari ini. Nah, nanti juga kita akan tanya-tanya nih, Dek, sama narasumber kita ini. Iya, iya. Nah, yang pertama ada teman kita nih, Bagus. Iya. Pasti teman-teman tahu ya, teman remaja. Pasti Ini Mas tahu Bagus. semuanya. Iya, benar. Nah, yang kedua ini spesial sekali nih, Dek, narasumber kita. Siapa tuh Mbak? Wah, ahli sekali Ahli di bidangnya. apa tuh? Wah, nanti mengikuti saja ya, Oh, Bu, ya. siap-siap. Biar Berarti surprise. teman-teman di rumah harus mengikuti ya. Iya, harus menyimak ya sampai Nggak akhir. boleh di skip ya. Benar. Nah, yang kedua ini ada Pak Dodi yang akan mendampingi kita juga Iya. ketika kita bincang-bincang nanti. Oh, gitu. begitu. Berarti wah kayak kelihatannya tuh Lengkap. menarik gitu loh. Lengkap sekali. Iya, benar. Nah,
kita mau langsung tanya aja ya Mbak Boleh. Bagus mungkin ya. Bagus Kita dulu. ada pertanyaan yang ringan-ringan saja. Kita mau sharing-sharing. Nah, Saudara Bagus nih ya sebagai perwakilan dari remaja juga. Apa sih yang dialami dari pandemi ini? Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman sebagai perwakilan dari remaja gitu. Ya, yang saya alami itu yang paling kerasa itu ya, yang agak suung-suung gimana gitu. Soalnya kerjaannya ya paling pol masak, bangun tidur dulu, terus bersihin dalam rumah, masak, istirahat, entah nonton TV atau main HP, terus tidur siang, makan siang, terus ngapain lagi, terus mandi sore, terus Apalagi aktif banget berarti. Terjadwal Produktif. ya? Iya benar, Heeh. terjadwal. Loh, tapi Gimana? emang seharusnya begitu ya Iya, teman-teman. terus Kalau enggak- sekolahnya di mana itu? Sekolahnya? itu masih libur. Oh masih Oh, ini libur. kemarin berarti Ah, sebelum mas- masuk iya. sekolah. Iya. Iya. Ya gitu terus dah 10 hari wah rasanya kok nggak ada yang beda. Biasanya kan ketemu sama teman-teman gereja atau gimana. Sosok kan ya Gimana? Loh, enggak apa-apa. Oh, Lanjut Agak- aja. selama 10 Siapa teman hari juga itu kenapa mewakili teman-teman di rumah Iya, nih. benar. Iya. Mungkin kok aku sama ya kayak Bagus Nah, yang benar-benar. dirasain suwong di rumah. Nah itu 10 hari itu emang ngapain aja itu? Maksudnya kok bisa sampai 10 hari di dalam rumah terus itu? itu ceritanya itu kayak karantina mandiri. Karantina mandiri. iya. Kan habis rapid test. Mm-mm. Itu ya puji Tuhan sekeluarga itu negatif. Puji Tuhan. Tapi ya orang tua tuh ya awal-awal ya agak piye ki Pak ngono, bla 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 ngono. Ya agak ada khawatirnya tapi ya puji Tuhan. Dah itu pas nerima itu wah puji Tuhan ya Pak Bu negatif tapi karantina mandiri 10 hari. Oh ya udah ada pikir itu karantinanya itu ya biasa cuma tapi nggak keluar rumah. Ya lingkup rumah kan rumahku ya kan tahu toh teman-teman Jauh banget rumahnya Bagus. Iya jauh. Jauh. deket gereja kan itu ya nyambi kalau aku gabut ya bahasa Kaulnya. Anak sekarang gaulnya ya, gabut tuh kayak mau main keyboard tuh kan mau belajar juga. Nah mau pinjam susten di gereja aja kan Pak tak pinjam susten gereja boleh nggak? Ojo lah ngopo kan cedak gur mlaku terus baline ojo ora oleh iki dikon karantina mandiri ning omah ora oleh metu-metu diri teh wis ora wis gitu ya kan ya saya pribadi kalau main tanpa susten kan enggak enak ya rasanya itu suwunge itu kekengkang. Terbatas. Heeh. Mau ngapa-ngapa terbatas. Heeh. Ya udah. gitu. Jadi berarti yang dirasakan Bagus semakin terbatas Iya. ya ketika karantina mandiri. Nah terus boleh tanya nggak waktu di Boleh. rapid test itu yang dirasakan apa? Kan kita mungkin teman-teman juga belum pernah tahu rapid Iya, test itu ada yang belum gimana pernah sih? rasain rapid test. Oh, gitu. itu ya biasa antri nunggu dokternya. Terus ngelengkapin surat-surat Data-data ya. data-data gitu. Terus itu kan rapidnya itu kan pakai ambil darah itu, Mbak. Nah, itu nunggu agak lama terus kan dicek tinggi badan, berat badan. Beratku naik loh, Mbak. Oh iya, beratnya naik. Terus. Ya nunggu itu awalnya ya kan udah lama aku udah nggak disuntik rada-rada merinding-merinding wah kayak mikirnya negatif ya. Muga-muga nyeblesnya pas. Oh Kan karena rapid merinding. test itu disuntik ya, Dik? suntik darah di sini. Diambil gitu ya? Diambil. Ambil darahnya gitu. Kan dulu kan juga pernah aku sakit tuh ambil darahnya gara-gara minumnya kurang itu kental darahnya tuh Mbak. Kan diambil susah sering kadang-kadang itu di utek-utek dulu. Utek-utek. Dicari yang pas gitu ya maksudnya. Kan agak kental-kental kan agak
sakit-sakit kering. Nah Oke. itu tapi puji Tuhan ya udah tahu kayak gitu kan pengalaman, udah minumnya udah cukup banyak sih kan lancar puji Tuhan nih. Ya udah gitu. Iya, puji Tuhan. Nah, Iya. terus kita mau lanjut nih yang ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Bagus itu sempat nggak sih kehilangan harapan dan nggak percaya sama Tuhan, kayak udah pikirannya udah aneh-aneh, terus overthinking gitu, kayak udah useless gitu loh. Kayak, aduh gimana ya Tuhan, khawatirnya tuh berlebihan gitu ya Mbak. Benar. Mungkin Bagus mengalami itu enggak? Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman. Kalau saya pribadi itu B aja, enggak B aja ya ada khawatirnya sebelum hasil rapidnya itu kan nunggu dulu, enggak langsung keluarin, nunggu dulu agak deg-degan. Wah, nek negatif nanti piye? Nanti kan kayak mau sosial sama teman-teman kan agak bagus positif ya kan agak-agak waduh kok kayak dijauhi kan. Pikirannya teman-teman gitu ya berarti. Ya terus kan sama lingkungan masyarakat juga kan bapak kan juga kerja di sini kan agak kayak rasanya kayak dileti gitu loh mbak. Ya tapi yang paling khawatir banget itu ibu malahan. Ibu ini sampai aku itu habis cuci tangan ambil piring. Cuci tangan sih. Wes bu mau cuci tangan nih. Padahal cuma ambil piring. Udah cuci tangan mau maem. Terus disuruh cuci tangan lagi. Ya rada ibu iki kebanget. Padahal bapak itu ya biasa wae. Wis sampun. Ya wis ndang maem. Biasanya kan gitu tok. Ya, tapi ibu itu kayak waduh ki piye ki Pak. Jadi kayak awake anget gitu kan biasa gara-gara apa itu nggak bisa tidur kan awake anget. Awakmu anget sih, bla bla bla. Mikirnya kemana-mana gitu, tapi ya nggak apa-apa asli nih, cuma gitu-gitu toh. Berarti sempat ada rasa-rasa khawatir gitu ya. Iya. Oke, nah tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih, Iya, Bagus juga udah sama sharing, Bagus. udah cerita tentang apa yang dirasain sih selama pandemi Iya, gitu. selama Juga karantinanya bener. dia gitu kan. gimana kalau kita langsung tanya ke ahlinya, Alinya. Dokter Wah, Dodi. Oh ya siap. teman-teman kalau yang belum tahu, Pak Dodi ini adalah seorang dokter yang akan mendampingi kita juga tanya jawab ya Dek ya. Wah, seru dong pastinya ini ya. Ya, langsung saja Pak. Ya. Terima kasih ya Pak sudah Makasih juga, mau Mbak. hadir Terima tengah-tengah kasih. kami, menjadi narasumber kami. Ya. Nah, kami kan sebagai anak-anak remaja nih ya Pak, kadang kan masih ada yang suka colong-colong waktu buat keluar rumah ya Mbak. Ya. Benar. Terus ada yang anak-anak remaja yang salah satunya juga ada takut, khawatir, duh kalau kayak gini gimana ya gitu gimana ya. Jadi kalau mau keluar tuh malah khawatirnya yang berlebihan gitu loh Pak. Ya, jadi paranoid ya. Iya betul. Nah itu kami sebagai anak remaja tuh bagaimana Pak cara menyikapinya dalam masa pandemi ini tuh Pak, biar Oh. nggak usah khawatir yang berlebihan gitu loh. Oke, terima kasih Dek ya. Oke, saya lihat dulu Mas Bagus ya. Nggih. Jadi peristiwa seseorang mendapatkan suatu penyakit yang ini apalagi penyakit baru kan. Jadi belum ada obatnya. Sampai sekarang terus terang belum ada obatnya. Di dunia kedokteran itu juga masih belajar. Nah, semua kasus kedokteran yang berat, ini kita anggap berat ya, pasti ada tahap-tahapnya. Tahap pertama itu pasti dilalui apa disebut denial atau mengingkari. Kok aku sing kena gitu kan? Kok bukan Iya. yang lain? Pasti gitu ya Mas? Iya. Nah, pasti gitu. Yang kedua itu rasa seperti marah, angry. Iya. Terutama Yang- bapak marah. Ah, iya. Yang marah bisa dirinya Iya. sendiri maupun keluarga yang Keluarga, lain, iya. ya kan? Habis itu tahap kalau sudah dilalui, masuk tahap yang disebut tahap tawar-menawar, bargaining. Aku kuwi wis mari arep mangan bakso luwih akeh misalnya gitu ya Mas. Atau mau main kemana yang lebih jauh lagi, mungkin gitu. Itu tawar-menawar. Tapi walaupun gitu, habis itu terus akan depresi, ya kan? Iya. Oh, iki uripku kok mau ngene tok gitu ya. Iya. Masak bener Datar. waktu itu Mas. Apa masak bener apa katanya kalau siang masak terus nanti makan siang gitu. Ya itu masak terus ada Masak apa kayak- ngenget? Hmm? Masak apa ngenget? Apa mana sih? Iya. Oke, sama. ya yang jelas itu waktu itu mesti depresi.
Nah, setelah depresi, barulah tahap apa yang disebut tahap penerimaan. Ya sudah, aku memang nyatanya aku kena itu gitu kan. Nah, harus ingat mesti tahap-tahap ini dilalui. Ya. Jadi kalau sudah tahu tahap-tahap ini, nanti orang akan bisa apa ya, bisa mengalami atau menjalani dengan baik. Tapi kalau nggak tahu tahap-tahap ini, pasti kan berkelanjutan atau berlama-lama di salah satu tahap. Ya, misalnya tahap yang kedua tadi tahap marah-marah terus gitu ya, itu akan berkelanjutan. Tapi kalau udah tahu, oh nanti oh ya udah kalau bisa tahap marahnya itu cuma sehari atau setengah hari gitu aja. Habis itu baru tahap yaitu tahap bargaining atau tahap apa tawar menawar, udah kalau nanti saya baik akan gini gitu ya. Nah itu harus kita tahu dulu. Nah untuk yang belum kena atau kalau bisa tidak kena ya, itu ya ikuti aja petunjuk dari pemerintah ya. Itu sudah tiap hari kan ada itu, baik dari apa tim penanggulangan nasional maupun di daerah, itu seperti apa, tolong tetap tinggal di rumah ya kan, terus higienis sanitasi diri maupun higienisasi lingkungan diperbaiki ya, gerak badan. Kalau memang gerak badan nggak bisa di dalam rumah ya di luar, tapi yang terbuka ya, jangan yang di gedung lah gitu, kalau bisa terbuka. Terus juga coba tolong makan yang secukupnya lah gitu, tapi ya jangan terlalu banyak. Tadi Mas Bagus tadi katanya naik berapa kilo Mas? 4 kilo ya. Nah, 10 hari aja 4 kilo ya, apalagi 30 hari 12 kilo ya. Jadi makan secukupnya ya, cukup gizi lah gitu, buah sayur lebih banyak dan sebagainya. Terus juga tidur juga cukup ya, paling enggak ya minimal itu 6 jam lah gitu ya. Sebisa mungkin juga anjuran dari pemerintah juga, dan itu memang diteliti, kita harus naikkan daya tahan tubuh dengan makan yang lebih bergizi, dan banyak sekali bahan-bahan obat terutama obat tradisional yang bisa menaikkan daya tahan tubuh kita, seperti apa, empon-empon itu ya, ada temulawak, ada kunir, ya kan. Tapi ingat, temulawak kunir ini saya amati terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti bisa terjadi apa yang disebut penyakit autoimun. Autoimun itu justru menyerang diri sendiri. Jadi kalau memang kita minum jamunya itu namanya polisimplisia atau multisimplisia. Jadi simplisia itu artinya satu bahan ya. Itu masih temulawak atau kunir gitu. Itu boleh agak banyak. Tapi kalau itu campuran ada temulawaknya, ada jahenya, ada meniran dan sebagainya, tolong dosisnya dikurangi untuk masing-masing ya. Biar tidak terjadi autoimun. Autoimun nanti menyerang dirinya sendiri ya. Jadi seperti lupus atau yang lain itu ya. Oleh karena itu tetap kita lakukan. Jadi beberapa hal itu yang perlu kita perbuat. Terus untuk masalah hasil tes rapid tadi, sebenarnya kalau kembali ke Mas Bagus tadi ya, tadi rapid itu sebenarnya memang tidak menyebutkan atau tidak menetapkan bahwa itu pasti kena, ya kan. Negatif bisa nanti positif bisa negatif, itu cuma awal. Maka sekarang kan pemerintah nggak memakai rapid itu untuk tes terjangkitnya COVID kan. Tetap pakai swab itu yang menentukan. Kalau swab positif ya berarti positif gitu. Ya. Itu. Jadi kalau tadi Mas Bagus cuma rapid ya kan, itu memang mungkin ya sejak awalnya memang ya nggak kena, mungkin gitu. Berarti rapid itu belum akurat ya Pak sebenarnya? Sangat-sangat tidak akurat. Ya, menurut penelitian itu justru tidak ada 30% angka kebenarannya. Ya. Tapi kalau yang swab itu di atas 90% kebenarannya. Nah, boleh dijelaskan Mbak? Enggak Pak, kalau swab test itu kayak gimana Pak? Kayak cara-caranya gitu? Ya nanti diambil dari cairannya itu ya, bisa dari hidung sama dari tenggorokan, nanti ambil, nanti terus ditaruh di tempatnya itu, nanti terus diramkan, terus nanti berapa hari itu tergantung metodenya.
ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Itu nanti baru ketahuan positif atau negatif. Maka kadang-kadang maaf ada pasien yang sudah meninggal belum tahu itu positif negatif, ternyata beberapa hari baru ketahuan kan, karena itu memang metode untuk penelitian pemeriksanya itu butuh waktu. Ya, jadi bagaimana tetap rapid test itu tidak paling utama ya. Jadi nggak usah khawatir dengan rapid test ya kan. Tapi sebenarnya yang penting daya tahan tubuh kita naikkan. Karena sampai sekarang tidak ada obat antivirus itu nggak ada. Ya, yang bisa matikan cuma diri kita sendiri. Apalagi virus yang golongan RNA ya. Ini kan gini, virus itu ada DNA, ada RNA. Ya, RNA itu termasuk yang COVID itu cepat sekali bermutasi. Yang di Indonesia saja udah 5 kali bermutasi atau berapa? Atau mungkin sekarang malah lebih ya. Itu seperti virus flu biasa itu 1 tahun itu 8 kali bermutasi. Jadi kadang-kadang orang setahun bisa kena flu 8 kali itu biasa. Kalau kondisinya tubuh bagus mungkin ya bisa cuma 2-3 kali. Nah ini yang lamanya untuk membuat orang itu benar-benar jadi sehat tanpa flu misalnya kan sulit. Ini nanti juga gitu. Jadi nanti jangan merasa nanti udah divaksin terus mesti bagus, belum tentu. Vaksin flu itu paling-paling 1,5 tahun itu harus divaksin lagi, kalau enggak nanti kena flu lagi. Nah ini jangan-jangan nanti vaksin COVID nanti juga gitu, jangan gitu. Ya mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan dengan penelitian yang terbaru, dan itu penelitian itu kan butuh waktu lama, ya kan, 1,5 tahun paling cepat itu nanti. Jadi kalau sekarang Indonesia baru untuk penelitian itu namanya studi klinis yang ketiga itu nanti paling enggak 1,5 tahun baru ada hasilnya. Jadi tolong paling tidak 1,5 tahun ini kondisi kita naikkan ya, karena nanti vaksin ini paling cepat itu nanti ya awal tahun depan baru bisa kita pakai. Ya, gitu. Siap. Pak, mau tanya ini, kan tadi yang metode swab tadi kan 9% ke atas. Itu kan kalau yang rapid itu kan kayak di karantina mandiri itu kan 10 hari ya. Kalau yang swab itu apa lebih panjang? Apanya? Karantina mandirinya. Justru gini, itu nanti kan biasanya kalau sudah kena kan nanti kan sekitar 14 hari gitu kan nanti di tes lagi kan, masih positif enggak gitu kan. Tetap ada namanya false positif. Jadi kelihatannya positif ternyata negatif juga ada. Maka biasanya diulang. Iya. Dan kalau sudah kena memang dia kena penyakitnya betul, lah pengobatannya ini bisa cepat bisa lama tergantung. Biasanya karena komorbid itu penyakit yang menyertai itu yang lebih bahaya. Iya, gitu. Kalau biasanya kalau kondisinya bagus itu kena COVID mungkin ya dia nggak apa-apa. Ya kan. Nah, makanya daya tahan tubuh kita yang utama. Ya gitu ya. Jadi tidak menentukan swab positif itu berapa minggu atau berapa hari untuk karantinanya itu. Nah, biasanya nanti swab ulang. Biasanya kan gini masa inkubasi dari virus ini kan 2 hari sampai 14 hari. Maka biasanya sekitar 14 hari baru diperiksa ulang gitu. Ya. Ada lagi? Nah kalau gini Pak, kan kadang tuh remaja itu banyak banget yang termakan hoax kan Pak. Ya. Kayak obat antivirus yang sudah ditemukan kayak Iya. gini bla bla bla, di-share ke WA dan lain-lain, terus kayak ada ya hoax-hoax lainnya gitu Pak. Nah itu gimana tuh Pak cara menyikapinya biar anak-anak remaja tuh nggak mudah termakan itu semua? Ya yang jelas kalau itu yang men-share itu instansi resmi itu bisa dipercaya. Tapi kalau cuma ya kata yang men-share orang-orang biasa atau ya kan bukan instansi resmi ya nggak usah dipercaya dulu, itu aja ya kan. Itu ya. Nah, jadi paling enggak seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Nah, Makasih juga. kan Pak Dr. Dodi tadi sudah menjelaskan ya tentang remaja cara menyikapinya di Iya. masa pandemi ini. Nah, kalau dihubungkan dengan firman Tuhan itu bagaimana? Ya gini, bagaimana juga virus itu kan mungkin kalau di Alkitab itu disebutkan itu
apa katakanlah ya setan atau apa ya makhluk Gaib-gaib. enggak artinya kan itu apa ya kata yang jahat dan sebagainya. Oh, iya. Nah karena zaman dulu itu enggak ada mikroskop apalagi mikroskop elektron ya mungkin kuman atau virus itu disebut ya makhluk enggak bagus atau makhluk halus atau apa gitu ya. Ya sekarang sebenarnya kan kita juga sama aja virus itu juga seperti roh jahat zaman dulu gitu ya. Jadi sebenarnya sama saja. Itu kita anggap sebagai roh jahat gitu. Jadi kalau kita dengan roh jahat kalau kita baca dari apa dari bacaan itu Alkitab itu ya kan itu ada seorang wanita dari Kanaan kalau nggak salah ya itu ya. Itu mendatangi atau datang pada Yesus kan minta anaknya yang sakit karena apa? Roh halus apa setan kan itu. Nah mungkin waktu itu ya seperti infeksi itu. Ya sama kan itu, cuma dulu nggak ada kan istilah virus, ya kan nggak ada istilah bakteri, kuman kan nggak ada. Ya bahasanya seperti itu. Ya, jadi sama aja dulu dengan sekarang. Jadi kita harus mensikapinya dengan baik, ya kan. Ya, memang kalau dalam ilmu kedokteran pun sekarang itu 70-90% penyakit itu lebih banyak pada faktor psikologis. Lah dulu psikologisnya orang kan apa ya tidak stabil lah gitu. Sehingga daya tahan tubuhnya kan turun. Ya kan satu dalam segi iman mungkin juga waktu cerita di Alkitab itu, Yesus kan waktu dimintai tolong oleh wanita itu kan diam saja ya. Iya kan? Diam saja. Itu kan Yesus ya mungkin seperti ngetes saja. Apa benar dia percaya aku bisa ngobati ya kan? Apa benar dia apa nyari aku dan sebagainya. Sampai akhirnya malah muridnya ya, malah yang apa menghardik atau suruh dia mengusir atau menghardik di itu bahasanya. Ya, pokoknya maksudnya gitu. Ya, artinya kan sebenarnya seperti juga sekarang kalau orang mau datang ke dokter itu kadang-kadang malah bukan dokternya yang menakutkan, tapi justru sekitarnya kan. Coba kalau misalnya Mas Bagus, ada dokter ke tempatnya Mas Bagus, mungkin dokternya nggak masalah, tapi mungkin orang yang lain kan, yang terlalu takut gitu kan. Oh iya. Nanti ketularan loh, nanti gini lah gitu kan. Iya, Itu iya. sama dengan juga murid-muridnya Yesus waktu itu. Ya, tapi dengan iman, dengan bahwa dokter itu pasti nanti bisa memberikan obat, memberikan apa katakanlah ya kesembuhan ya akhirnya ya sembuh gitu. Jadi bagaimana iman kita itu waktu sakit itu seperti apa? Ya kita percaya aja bahwa pasti ada obatnya gitu. Berarti itu kayak suatu cobaan dari Tuhan, kita bisa melewatinya atau tidak gitu ya Pak? Ya cobaannya cobaan iman ya. Kalau kita mau cobaan tuh kok kelihatannya Tuhan kok mencoba gitu kan. Ya saya rasa ya cobaan iman kita sendiri, bukan Tuhan mencobai kita, tapi iman kita bagaimana kita mensikapi itu. Jadi dengan ketabahan, dengan kekuatan hati Ngetes ya kan. gitu ya, Pak. Gimana? Ngetes kita gitu. Tuhan Iya, ngetes ya kita. mungkin bahasa gaulnya ngetes itu ya. Tapi artinya kan sebenarnya diri kita ngetes diri kita sendiri, ya kan? Bagaimana makanan kita itu sudah benar enggak? Jangan-jangan kemarin itu cuma main game terus Mas ya, sehingga makannya enggak teratur atau enggak pernah olahraga atau tidurnya terlalu larut malam. Iya, iya. Iya kan? Dari itu yang harus diperhatikan. Sekarang kan mulai new normal kan? Iya. Normal baru. Yang kemarin itu kalau tidur sampai larut malam, mungkin sehari cuma tidur 1 jam 2 jam ya sekarang balik lagi ke normal 6 jam lagi ya kan. Yang dulu makan cuma sehari tok ya sekarang ya balik lagi ke 3 kali ya kan. Yang dulu nggak pernah olahraga lagi dan seterusnya. Gitu. Ya mungkin kadang waktu saya bisa memahami Mas Bagus tadi, jadi di rumah 10 hari itu seperti apa ya? Iya. Ya kan? Makanya sekarang ada istilah kan cabin fever ya, jadi kadang badannya jadi kok nggak enak gitu ya waktu itu ya, merasa kok rada panas itu ya. Nah itu Gampang masuk khawatir. ya itu cabin fever itu. Itu yang sekarang baru banyak diderita oleh apa ya masyarakat maupun orang-orang yang dikarantina. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Cukup kompleks ya Iya. kayaknya. Iya. Kita jadi
lumayan terbuka, Iya, ternyata kita seperti ini, pikirannya, seperti ini, iya. begitu. Nah, tadi juga mungkin udah dijelaskan sedikit tentang perempuan Kanaan tadi yang di sela keterbatasannya, ketakutannya, dia langsung mencari Tuhan Yesus Iya. gitu. Dia langsung tanya Tuhan Yesus itu cari yang mana Iya, gitu. betul. Dan langsung meminta supaya Tuhan Yesus itu menyembuhkan anaknya itu tadi. Begitu nggih, Pak? Iya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak, Terima terima kasih. kasih Bagus sudah mau menjadi narasumber kita pada Sudah mau sharing, Iya, sudah mau mau banyak sharing. cerita, berbagi dengan dan mau kita menjelaskan juga. juga ya kita sekarang sudah paham gitu ya apa itu COVID dan bagaimana kita cara menyikapinya anak-anak remaja gitu ya Mbak ya. Dan juga mungkin tadi Bagus sudah mewakili perasaannya teman-teman ketika di rumah itu bagaimana gitu. Nah, kita udah selesai di penghujung acara ibadah online Regenuska ya Mbak. Ya benar. Nah, sebelum itu kita mau pujikan satu pujian dengan bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini sebagai bentuk percaya kita kepada Tuhan, juga sekaligus pengakuan iman rasuli kita. Kita pujikan Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jadi suci di dalamnya. Mari kita menutup ibadah remaja pada hari ini dengan berdoa. Saya antarkan. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh menyertai setiap ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh sharing tentang banyak hal, kami boleh belajar tentang banyak hal juga Tuhan, bagaimana menyikapi khususnya di kondisi pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan juga yang memberkati setiap teman-teman remaja di rumah supaya kami tetap bisa taat kepada pemerintah, kepadamu terutama ya Tuhan, untuk kami tidak khawatir, untuk kami tetap percaya kepada Engkau apapun kondisi kami, bagaimana keterbatasan kami berserah kepada Engkau. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk kami boleh punya iman, tetapi juga boleh berhati-hati di setiap kegiatan kami, tetap juga patuh kepada anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Kami bersyukur juga berdoa untuk teman-teman remaja yang sudah mulai masuk sekolah Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati, yang menolong setiap kebutuhan dari adik-adik, juga untuk sekolah yang sudah mulai aktif Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelajaran mereka, setiap kesehatan mereka, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kok sebentar juga kami mau menutup ibadah ini, juga melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mau menonton, dan jangan lupa buat besok minggu depan ada ibadah yang Ya. lebih seru lagi. Pokoknya tetap
harus di stay ya Mbak, harus stay di Benar. rumah terus. Oh ya, mengingatkan juga untuk teman-teman remaja, untuk persembahan bisa dikumpulkan ke Pengurus. pengurus ya, Nah, ke nanti, teman-teman Iya, yang alamat rumahnya ada di grup. ya nanti cek di grup ya untuk pengumpulan persembahannya. Gitu. Ya, terima kasih Terima saudara. kasih, Ditunggu Tuhan minggu berkati. selanjutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe sama like ya. Ya, Dadah. untuk mendukung terutama Iya. channel ini. Tuhan berkati.